Tidak ada yang aneh, semua orang hanya sedang menjalani hidupnya. Tapi kenapa setelah melihat kehidupan mereka, kita mulai meragukan kehidupan kita sendiri? Dan yang lebih aneh lagi, beberapa menit sebelumnya kita baik-baik saja. Kamu lagi rebahan, gak ada yang salah. Lalu kamu buka handphone, scroll sebentar, dan tiba-tiba ada seseorang yang kamu kenal baru saja posting foto liburan. Teman lama yang dulu biasa-biasa saja, sekarang sudah punya bisnis, sudah punya pasangan, sudah kelihatan bahagia. Dan kamu masih di kasur yang sama, masih di kota yang sama, masih dengan masalah yang sama. Perasaan apa itu? Seperti ada yang salah dengan hidupmu. Sekarang izinkan saya tanya satu hal. Sebelum kamu buka HP tadi, apakah hidupmu benar-benar buruk? Apa ada yang berubah dalam 30 detik setelah kamu scroll? Tidak ada. Tidak ada yang berubah. Penghasilanmu sama, tubuhmu sama, masalahmu sama. Yang berubah hanya satu hal. Cara kamu melihat hidupmu sendiri. Dan itu seharusnya membuat kita berhenti sebentar. Karena kalau sebuah foto bisa membuat kita merasa gagal dalam hitungan detik, maka yang kita percaya sebagai kenyataan hidup kita itu mungkin bukan kenyataan sama sekali. Itu hanya perbandingan. Tapi ini bukan soal stop main sosmed atau syukuri hidupmu. Saya nggak akan bicara seperti itu. Karena masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Masalahnya ada di cara otak kita memproses perbandingan. Dan cara itu cacat secara fundamental. Di tahun 1954, seorang psikolog bernama Leon Festinger menerbitkan sebuah teori. Namanya Social Comparison Theory. Intinya sederhana. Manusia secara alami mengevaluasi dirinya sendiri dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita iri, tapi karena otak kita butuh referensi untuk tahu apakah kita sudah cukup baik. Ini adalah mekanisme survival. Dulu, di zaman manusia hidup dalam kelompok kecil, membandingkan diri dengan anggota suku lain itu penting. Supaya kamu tahu posisimu, supaya kamu tahu siapa yang bisa jadi ancaman, siapa yang bisa jadi sekutu. Itu bermanfaat. Tapi sekarang kita tidak membandingkan diri dengan 30 orang di satu desa. Kita membandingkan diri dengan jutaan orang sekaligus, setiap hari, dalam satu genggaman tangan. Dan otak kita tidak pernah dirancang untuk itu. Tapi ada satu hal yang lebih berbahaya dari sekadar perbandingan. Festinger tidak menyebut ini, tapi data modern menyebut ini dengan sangat jelas. Kita tidak membandingkan diri secara setara. Kita membandingkan kondisi kita yang sebenarnya dengan kondisi orang lain yang sudah dikurasi. Artinya apa? Artinya kamu membandingkan dapur kotor rumahmu dengan foto ruang tamu mereka yang sudah ditata. Kamu membandingkan hari Senin pagi yang berat dengan foto liburan mereka di hari Sabtu. Kamu membandingkan proses yang kamu jalani dengan hasil yang mereka pamerkan. Dan yang paling brutal, kamu membandingkan luka yang kamu rasakan dengan kemenangan yang mereka tunjukkan. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang berjalan kaki, jauh. Kakimu lecet, napasmu berat. Lalu seseorang melintas dengan mobil mewah. Kamu melihat wajahnya, santai, tersenyum. Dan kamu mulai merasa, kenapa bukan aku? Tapi kamu tidak tahu, mungkin orang itu tidak bisa jalan karena kakinya cacat sejak lahir. Mungkin mobilnya hasil hutang yang sedang mencekiknya. Mungkin di balik senyum itu, ada hal yang tidak akan pernah kamu mau tukar dengan hidupmu sendiri. Tapi otak kamu tidak mau tahu itu. Otak kamu hanya melihat satu frame dan menjadikannya kebenaran. Ada satu prinsip psikologi lagi yang perlu kamu tahu, namanya negativity bias. Ditemukan dan dikonfirmasi oleh Baumeister dan kawan-kawan dalam penelitian yang cukup terkenal. Prinsipnya, otak manusia secara konsisten memproses hal buruk lebih dalam daripada hal baik. Satu kritikan lebih keras dari 10 pujian.
Satu hari buruk lebih berbekas dari 1 minggu hari baik. Satu kekalahan terasa lebih nyata dari 3 kemenangan. Ini bukan soal mental lemah. Ini adalah arsitektur otak yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Karena dulu, melupakan ancaman bisa berarti mati. Tapi melupakan kesenangan tidak membunuhmu. Jadi otak belajar. Hal negatif itu prioritas. Sekarang gabungkan 2 hal ini. Kita membandingkan diri dengan versi terbaik orang lain. Dan otak kita lebih mudah menyerap hal yang terasa buruk. Hasilnya, setiap kali kita membuka sosial media, kita secara aktif mengumpulkan bukti bahwa hidup kita tidak cukup. Bukan karena hidupmu benar-benar tidak cukup, tapi karena sistem yang kamu gunakan untuk mengukur itu dirancang untuk membuatmu merasa kurang. Dan ini bukan teori konspirasi, ini bisnis. Platform sosial media menghasilkan uang dari waktu yang kamu habiskan di sana. Waktu kamu habiskan di sana kalau kamu merasa tidak cukup. Karena orang yang merasa tidak cukup akan terus scroll, terus mencari, terus membandingkan. Orang yang sudah merasa cukup, menutup handphone dan tidur. Jadi ketidakpuasanmu itu bukan kelemahan. Itu adalah produk yang sengaja diproduksi. Sekarang, izinkan saya cerita tentang sesuatu yang sedikit berbeda. Pernah nggak kamu melihat seseorang yang kelihatannya lebih sukses, lalu kamu cari tahu lebih jauh soal hidupnya, dan ternyata ada sesuatu di balik itu yang tidak pernah mereka tunjukkan? Hampir semua orang punya itu, bukan karena mereka munafik, tapi karena tidak ada orang yang memposting tangisan jam 3 pagi. Tidak ada yang memposting percakapan dengan orang tua yang kecewa. Tidak ada yang memposting rekening yang hampir kosong di bulan yang sama dengan foto liburan itu. Ada penelitian menarik tentang Gen Z dan perbandingan sosial di dunia kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang melakukan upward social comparison, membandingkan diri dengan yang lebih atas, semakin tinggi kecemasan mereka, dan semakin rendah kepercayaan diri mereka dalam mengambil langkah nyata. Artinya, semakin banyak kamu membandingkan, semakin diam kamu. Bukan semakin termotivasi. Itu yang selama ini kita salah kaprah. Kita pikir membandingkan diri bisa jadi bahan bakar. Tapi ternyata kebanyakan waktu itu hanya membekukan kita di tempat. Dan inilah paradoksnya. Orang yang paling sering dibandingkan oleh orang lain biasanya tidak sedang sibuk membandingkan diri mereka sendiri. Mereka sibuk bekerja. Mereka sibuk belajar dari kegagalan mereka sendiri, bukan menghitung keberhasilan orang lain. Mereka hidup dalam satu dimensi. Progres mereka hari ini dibanding kemarin, bukan progres mereka dibanding orang lain. Tapi saya tidak mau berhenti di sini, karena ada pertanyaan yang lebih penting. Kenapa kita terus melakukan ini meskipun tahu itu menyakitkan? Kenapa kita buka Instagram lagi dan lagi, padahal tahu risikonya? Jawabannya ada di satu kata, kepastian. Kita membandingkan diri bukan hanya karena ingin tahu posisi kita, tapi karena kita butuh tahu apakah kita berjalan di jalur yang benar. Dan ketika hidup kita terasa tidak pasti, penuh kabut, tidak jelas, melihat kehidupan orang lain yang terlihat terstruktur dan berhasil itu memberikan satu hal. Ilusi bahwa ada jawaban yang jelas. Ilusi bahwa kalau aku seperti mereka, hidupku akan beres. Padahal itu bukan jawaban. Itu hanya pelarian dari ketidakpastian. Dan ini yang paling susah diterima. Tidak ada hidup yang bisa kamu bandingkan dengan hidupmu secara adil. Karena kamu tidak punya akses ke semua variabelnya. Kamu tidak tahu warisan keberuntungan yang mereka dapat. Kamu tidak tahu harga yang sudah mereka bayar. Kamu tidak tahu versi diri mereka yang belum berhasil, yang tidak pernah terposting. Jadi setiap perbandingan yang kamu buat secara definitif tidak lengkap. Dan menyiksa diri dengan data yang tidak lengkap adalah bentuk ketidakadilan pada dirimu sendiri.
Jadi apa yang bisa dilakukan? Saya tidak akan kasih kamu 5 tips atau 7 langkah. Tapi ada satu pergeseran yang, kalau kamu benar-benar internalisasi, akan mengubah cara kamu melihat semua ini. Ganti pertanyaan. Dari, kenapa mereka bisa dan aku tidak? Menjadi, apa yang sedang aku bangun hari ini? Bukan karena optimisme murahan, tapi karena pertanyaan pertama tidak punya jawaban yang bisa membantumu. Tidak ada jawaban untuk kenapa bukan aku yang akan membuatmu merasa lebih baik dan lebih bergerak. Tapi pertanyaan kedua punya jawaban yang bisa dikerjakan. Ada satu hal kecil yang menarik dari cara otak bekerja. Ketika kamu mulai fokus pada progres kecilmu sendiri, bukan pencapaian besar, tapi langkah kecil yang nyata, otak mulai membangun apa yang disebut internal reference point. Kamu tidak lagi butuh validasi eksternal untuk tahu apakah kamu cukup baik. Karena kamu punya standar sendiri, dan standar itu tidak bisa digoyahkan oleh satu foto Instagram. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang berjalan di trek yang berbeda, dengan beban yang berbeda, menuju tujuan yang berbeda. Membandingkannya dengan orang lain bukan hanya tidak adil, itu tidak relevan. Yang relevan hanyalah satu pertanyaan sederhana. Hari ini, apakah kamu sedikit lebih baik dari kemarin? Kalau iya, kamu menang. Walaupun tidak ada yang posting tentang itu, walaupun tidak ada yang tahu, walaupun di feed orang lain hidupmu tidak terlihat di sana. Karena pada akhirnya, hidup yang baik bukan yang paling banyak dikagumi. Hidup yang baik adalah yang paling sedikit menyesal. Dan penyesalan terbesar bukan karena kamu tidak jadi seperti orang lain, tapi karena kamu terlalu lama mencoba jadi orang lain, sampai lupa jadi dirimu sendiri. Kalau video ini terasa relate, bukan berarti kamu lemah, berarti kamu jujur. Dan kejujuran itu titik awal dari segalanya.